Puji Tuhan. Salam, selamat sore, salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diizinkan untuk melangsungkan ibadah raya Minggu, semua karena kemurahan hati Tuhan. Segera kita memasuki firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-10. Namun saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube maupun Facebook, di dalam negeri maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama sekaliannya. Puji Tuhan. Saudaraku, Wahyu pasal yang ke-10 dalam susunan dalam kitab Wahyu terkena kepada tabut perjanjian. Namun Wahyu pasal yang ke-10 ini itu terkena kepada tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Pada minggu yang lalu kita telah memperhatikan pemaparan dari tutup pendamaian ini secara singkat, mungkin masih jelas dalam ingatan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka tutup pendamaian inilah yang menjadi dasar yang kuat untuk kita menyelidiki ayat 1 dan sampai kepada ayat berikutnya. Puji Tuhan. Jadi tutup pendamaian inilah dasar kita nanti untuk menyelidiki ayat 1 dan ayat seterusnya sebagai dasar yang kuat. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Langsung saja ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, Ya. berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Berselubungkan awan, pelangi ada di atas kepala. Terus, Dan mukanya sama seperti matahari, muka seperti matahari. Terus, dan kakinya bagaikan tiang kaki bagaikan tiang api. Terus, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. ya. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Ia sama seperti singa yang mengaum. Terus, Dan sesudah ia berseru, Ya. ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. terima kasih. Namun terlebih dahulu kita memperhatikan kalimat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Tanpa ragu saya mengatakan, malaikat ini adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin, saudaraku. Seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Tanpa ragu saya mengatakan, malaikat ini adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita tidak perlu ragu dalam hal ini. Puji Tuhan. Ada beberapa alasan untuk membuktikannya. Ada beberapa alasan untuk membuktikan bahwa malaikat ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Alasan yang pertama, dia kuat. Kuat. Alasan yang pertama, malaikat ini adalah malaikat yang kuat. Kuat. Sebab ia telah mengalami 7 kali percikan darah. Sebab ia telah mengalami 7 kali percikan darah. Amin. Yesus Kristus, dialah tutup pendamaian yang telah turun dari surga untuk memperdamaikan dosa manusia. Puji Tuhan. Yesus Kristus, dialah tutup pendamaian yang telah turun dari surga untuk memperdamaikan dosa manusia. Karena tugas seorang imam besar adalah untuk mengadakan pendamaian.
terhadap dosa. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah malaikat lain yang kuat turun dari surga. Itulah malaikat lain yang kuat yang turun dari surga. Puji Tuhan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, tidak ada kekuatan lain yang dapat mengalahkan dan yang membuat dia jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Tidak ada kekuatan lain yang dapat mengalahkan dan yang membuat dia jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Ibrani pasal 7 ayat 24. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-24. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya. Karena ia tetap selama-lamanya. Terus Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. iya. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Berarti tugas untuk pendamaian dosa tidak diwakilkan kepada siapapun selain dia kerjakan dia sendiri. Amin saudaraku. Berarti tugas untuk pendamaian dosa ini tidak diwakilkan dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun selain dia kerjakan sendiri. Puji Tuhan. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Terus sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia sanggup menyelamatkan semua orang dengan sempurna. Selanjutnya membawa mereka datang kepada Allah. Dia sanggup menyelamatkan semua orang dengan sempurna untuk membawa mereka datang sampai kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara manusia. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara manusia. Pengantara berarti memperdamaikan dosa manusia kepada Allah di atas kayu salib. Itu pengantara. Pengantara antara Allah dengan manusia. Berarti memperdamaikan dosa manusia di atas kayu salib. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sekarang kita akan melihat imam besar yang lain, imam besar Harun atau imam-imam besar yang lain. Setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya dan untuk dosa umatnya. Setiap hari. Sedangkan imam besar yang lain setiap hari harus mempersembahkan korban. Setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya dan untuk dosa umat Tuhan. Setiap hari dia harus lakukan itu. Setiap hari berarti menunjukkan bahwa imam besar ini, imam besar yang lain ini masih penuh dengan kelemahan. Masih penuh dengan kelemahan. Itu sebabnya dia setiap hari mempersembahkan korban untuk dosanya dan untuk dosa umatnya. Berarti masih tetap di dalam kelemahannya. Sedangkan Yesus Kristus sebagai imam besar, ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban cukup satu kali untuk selama-lamanya. Sedangkan Yesus Kristus sebagai imam besar, dia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban cukup satu kali untuk selama-lamanya. Amin saudaraku. Puji Tuhan.
Dari sinilah kita bisa melihat bahwa imam besar, bahwa Yesus sebagai imam besar tidak terdapat kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Barulah ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ya. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, ya, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. Perhatikan bahwa memang Yesus sebagai imam besar tidak terlihat, tidak hidup di dalam kelemahan, tidak terdapat kelemahan-kelemahan di dalam diri Yesus sebagai imam besar. Sebagai bukti, dia imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Strip pertama yang saleh, strip yang kedua tanpa salah, strip yang ketiga tanpa noda, strip yang keempat terpisah dari orang-orang berdosa, strip yang kelima lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. Yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa, kemudian lebih tinggi daripada tingkat surga. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada kelemahan, tidak terlihat kelemahan. Jadi masuk akal. Sebagai imam besar, dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban. Cukup satu kali untuk selama-lamanya. Sedangkan imam besar yang lain setiap hari mempersembahkan korban, persembahan kepada Tuhan karena dosanya dan karena dosa umat Tuhan. Setiap hari harus mempersembahkan korban, kambing domba dan lembu jantan. Setiap hari. Berarti masih diliputi kelemahan. Sedangkan Yesus sebagai imam besar, cukup satu kali dia mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memperdamaikan dosa. Berarti tidak diliputi kelemahan. Dengan bukti sebagai imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang yang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak diliputi kelemahan. Nah, inilah kekuatan dari seorang imam besar. Dialah malaikat lain yang kuat, yang turun dari surga. Dialah Yesus Kristus, adalah tutup pendamaian. Dia turun ke bumi untuk memperdamaikan dosa manusia. Dialah malaikat yang kuat, yang turun dari surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-9. Kemudian kita baca dulu lagi ayat 26 itu. Kita memperhatikan kalimat tertentu di ayat ini. Ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, ya, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Selain terpisah dari orang-orang berdosa, terus dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Kemudian lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Tadi yang saleh, tanpa noda, tanpa salah, terpisah dari orang-orang berdosa. Ada satu lagi yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan sore ini, yaitu lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Ibrani pasal 9 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, ya, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Yang baik yang akan datang di kemudian hari. Terus ia telah melintasi kemah yang lebih besar, kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna.
Terus yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Bukan dibuat tangan manusia seperti tabernakel Musa. Terus artinya yang tidak termasuk yang ciptaan tidak ini. termasuk ciptaan ini perkara lahirnya. Terus yang ayat 11 terlebih dahulu. Perhatikan, dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang sempurna dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ayat 12. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ya, ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan. Bukan dengan membawa darah domba jantan terus. Dan darah anak lembu. Ya. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ayat ini sangat sinkron sekali dengan Ibrani pasal 7 ayat 27 tadi. Amin, saudaraku. Sangat sinkron sekali dengan Ibrani pasal 7 ayat 27 tadi. Sebagai imam besar, dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban. Cukup satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak membawa darah. Sebagai imam besar, dia memperdamaikan dosa manusia dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dia tidak membawa darah domba jantan. Dia tidak membawa darah lembu sapi, lembu muda, tetapi melainkan dia mempersembahkan dirinya sebagai korban pendamaian terhadap dosa manusia. Jadi jelas sangat sinkron dengan Ibrani pasal 7 ayat 26. Lebih tinggi dari tingkat surga. Sebab dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur punya imam besar yang seperti itu. Imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Tapi tidak salah saudara terus berdoa untuk saya, supaya kiranya saya layak untuk memberi segala pertanggungan jawab yang Tuhan percayakan. Bukan hamba Tuhan yang bermain-main dengan tanggung jawabnya. Puji Tuhan, imamatnya tidak beralih. Imamatnya tidak beralih. Tidak diwakilkan oleh siapapun. Di seorang imam besar yang bertanggung jawab. Kita juga belajar terus dan terus belajar untuk bertanggung jawab dengan segala apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Seorang imam tidak boleh mengabaikan kepercayaan Tuhan, tidak boleh bermain-main dalam melayani Tuhan, tidak boleh menganggap najis darah perjanjian. Ambil suratku, tidak boleh lagi, ya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yesus sebagai imam besar. Dia imam besar. Sebagai pengantara, berarti pendamaian dosa. Terus, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebagai imam besar, Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Terus, sebaliknya sama dengan kita. Dia sama dengan kita. Dia sama seperti manusia. Dia adalah manusia Allah. Terus, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan, tidak berbuat dosa.
Karena dia adalah imam besar yang telah mengalami 7 kali percikan darah. Dialah malaikat yang turun dari surga untuk mengadakan pendamaian dosa. Puji Tuhan, dia sangat mengerti kelemahan manusia dan dia sangat merasakan kelemahan manusia. Bahkan dia sama seperti manusia. Hanya perbedaannya antara manusia Allah dengan manusia daging adalah ketika ia dicobai, dia tidak berbuat dosa. Berarti kuat, tidak lemah. Kalau seseorang masih penuh dengan kelemahan, ia lemah, tidak kuat. Kalau diliputi kelemahan, ya berarti lemah, tidak kuat. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ayo, seorang imam, seorang pelayan Tuhan harus punya perasaan yang kuat. Belajar seperti anak kecil. Untuk menyambut dia, sambut anak kecil. Seperti menyambut Yesus, sama seperti menyambut anak kecil. Belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saya seringkali memperhatikan imam. Ada yang pura-pura memperhatikan anak kecil, ada sama sekali tidak mau memperhatikan anak kecil. Maka saya berpikir dalam hati, perasaan manusia seperti ini perasaan apa dalam melayani Tuhan? Apa yang dirasakan dengan kelemahan orang lain? Mungkinkah orang seperti ini merasakan perasaan orang lain? Saya tidak yakin. Sungguh saya tidak yakin. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Dia punya perasaan yang sama. Tetapi ketika dicobai, dia tidak berbuat dosa. Kuat. Berarti kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika ia dicobai, ia tidak berbuat dosa, ia kuat. Itulah manusia Allah, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Matius 4 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun. Terus lalu datanglah si pencoba itu, ya, dan berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, terus perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, si pencoba itu mencoba Yesus. Ayat yang keempat dan seterusnya terus. Tetapi Yesus menjawab, ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus kemudian iblis membawanya ke kota suci, ya, dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Terus lalu berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, ya, jatuhkanlah dirimu ke bawah, ya, sebab ada tertulis, ya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terus, dan berkata kepadanya, ya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Terus, maka berkatalah Yesus kepadanya, ya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat Yesus menghadapi ujian atau pencobaan. Namun Yesus telah mengalahkan cobaan demi cobaan. Puji Tuhan. Dia telah mengalahkan cobaan demi cobaan. Satu,
Yesus telah mengalahkan daging dengan segala keinginannya. Satu, Yesus telah mengalahkan daging dengan segala keinginannya. Puji Tuhan. Sebab Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bukankah roti atau makanan tersambung dengan daging manusia? Tetapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti atau makanan, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah firman Allah. Bukankah roti atau makanan tersambung dengan daging manusia? Dalam hal ini, Yesus telah mengalahkan daging dengan segala keinginannya. Puji Tuhan. 2. Yesus telah mengalahkan dunia dengan kerajaan dunia. Puji Tuhan. Yesus telah mengalahkan dunia dengan kerajaannya. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam dunia ini ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 perkara ini berasal dari dunia, bukan dari Allah. Barang siapa mengasihi dunia, berarti kasih Allah tidak ada di dalam dirinya, dan dia akan binasa bersama dengan keinginan dunia, bersama dengan dunia dan keinginannya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab itu dunia ini mempunyai daya tarik. Dunia ini, bumi ini punya magnet, daya tarik. Tapi Yesus telah mengalahkan dunia ini, serta kerajaan dan kemegahan dunia. Serta kerajaan dan kemegahan dunia. Itulah daya tarik bumi. Dia sudah mengalahkan dunia. Dunia ini punya arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Tapi Yesus telah mengalahkan dunia. Kalau daging punya keinginan, juga sudah dikalahkan. Dunia punya arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan kehidupan anak-anak Tuhan. Itu juga sudah dikalahkan. Yang ketiga, 3, Yesus mengalahkan setan. Yesus telah mengalahkan setan. Sebab Yesus adalah misbah dupa Allah yang besar. Hidup di dalam penyembahan yang besar. Yesus adalah misbah dupa yang besar. Dia hidup dalam doa penyembahan yang besar. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga terlepas dari berhala, termasuk tidak menyembah kepada setan. Dia sudah mengalahkan setan. Puji Tuhan. Masih ada lagi musuh yang terakhir yang telah dia kalahkan. Musuh yang terakhir, maut dan kerajaan maut. Maut dan kerajaannya telah dikalahkan Yesus telah mengalahkan maut dan kerajaannya. Itu yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana dia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, terus sesudah ia membinasakan. Setelah membinasakan terus segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, kerajaan dari setan. Terus karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Terus sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Terus musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Puji Tuhan. Musuh yang terakhir yang dia binasakan ialah maut dan kerajaan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia akan menyerahkan. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah imam besar yang kita dambakan.
Inilah imam besar yang kita harapkan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang dampak positif kemenangan. Dampak positif kemenangan Yesus sebagai imam besar. Kemenangan Yesus sebagai imam besar. Dampak positif kemenangan Yesus sebagai imam besar. Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Terima kasih. Puji Tuhan. Oleh karena kemenangan yang diberikan oleh karena kemenangan Yesus sebagai imam besar terhadap 4 perkara di atas tersebut, maka tanpa ragu kita berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Perlu untuk diketahui, sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa. Sedangkan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Artinya setiap orang yang berbuat dosa atau hidup menurut daging, dia terjual di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Jadi sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa. Sengat itu tidak berbisa. Beda dengan kalau bisa ular, 1 kali bisa masuk. Kalau bisa ular masuk ke dalam tubuh manusia, 1 tetes bisa ular masuk ke dalam tubuh manusia, manusia sekejap akan mati. Tetapi kalau sengat 1 kali disengat belum tentu mati. Tetapi kalau sengat maut itu menguasai manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, manusia pasti binasa. Mulai dari atas kepala dikuasai dosa, sampai kaki perjalanan hidupnya dikuasai dosa yang binasa. Puji Tuhan. Sengat maut ialah dosa. Kemudian kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kuasanya dosa, kuasa dari dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat berarti ibadah yang dijalankannya secara Taurat. Menjalankan ibadah secara Taurat. Menjalankan ibadahnya hanya secara lahiriah. Mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu ibadah Taurat. Ciri-cirinya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kemudian mengasihi sesama tetapi musuh dibenci. Itu ibadah Taurat. Amin. Persis seperti seorang imam besar, setiap hari mempersembahkan korban karena dosanya dan umatnya. Dia harus membawa darah lembu kambing domba jantan dan lembu muda. Tetapi perjanjian yang kedua lebih kuat dari perjanjian yang pertama, hukum Taurat. Itu sebabnya oleh karena kemenangan yang diberikan oleh Yesus sebagai imam besar, kita berani berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Karena memang sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Puji Tuhan. Ini dampak positif yang pertama. Bayangkan kalau kita menjalankan ibadah Taurat, sifatnya bersifat lahiriah, tidak ada artinya bagi Tuhan. Tidak ada artinya. Persis seperti
ibadahnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, imam kepala. Bersifat Taurat, tidak ada artinya. Mereka mengajarkan orang lain, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Mengajari orang untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban. Itu ibadah Taurat. Kemudian apa yang mereka lakukan semuanya untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk menyukakan hati Tuhan. Itu ibadah Taurat. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Imam besar, dia telah berkemenangan. Dan oleh karena kemenangan itu, sekali lagi saya tandaskan, kita berani berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Karena musuh terakhir telah dibinasakan. Itulah maut dan kerajaan maut. Dialah imam besar. Tanpa imam besar yang saleh, tanpa noda, tanpa salah, terpisah dari orang-orang berdosa. Nah, inilah malaikat yang kuat, yang turun dari surga untuk memperdamaikan dosa manusia. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kalau setiap hari memperdamaikan dosa dan mempersembahkan korban, berarti masih diliputi kelemahan. Tadi Yesus cukup satu kali saja. Dia mempersembahkan diri sebagai korban untuk selama-lamanya, bersifat permanen, tidak berubah-ubah. Dan dia seorang imam besar yang bertanggung jawab. Imamatnya tidak dialihkan, tidak diwakilkan kepada orang lain. Selain bertanggung jawab, dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Amin, saudaraku. Belajarlah seperti anak-anak, seperti anak kecil, jujur, polos, tampil apa adanya. Puji Tuhan. Yang kedua, dampak positif yang kedua, Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ketekunan. Ya. Jadi saudara-saudara. Terus oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Terus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Terus. Melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Terus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sebab kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sebab kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah yang mengepalai rumah Tuhan. Itulah kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Andai saja kita berada di tempat kudus, berada di rumah Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan, tetapi di situ tidak hadir, tetapi di tengah-tengah ibadah itu tidak tampak kehadiran imam besar sebagai kepala rumah yang mengepalai rumah Tuhan. Bukankah ibadah itu adalah ibadah yang rutinitas, ibadah lahiriah, ibadah yang sia-sia? Amin, saudara. Puji Tuhan. Tanda hadirnya seorang imam besar di dalam rumah Tuhan, terdengar bunyi giri-giri. Itulah bahasa asing, bahasa lidah, bahasa roh. Sebab itu dalam setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah cara kamu mendengar firman Tuhan, supaya nanti apabila pemberitaan firman Tuhan selesai disampaikan, kita dengan hancur hati, dengan segenap hati, disertai hati yang hancur, kita datang tersungkur di kaki salibnya.
tanpa sadar nanti kita sudah mulut bibir lidah ini terus tidak henti-hentinya senantiasa memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Nah, itu sudah tanda bahwa imam besar hadir di tengah-tengah ibadah itu mengepalai rumah Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu dampak positif yang kedua. Maka sungguh menyedihkan kalau ibadah hanya bersifat tradisi, ibadah hanya rutinitas, tidak mengandung janji, tanpa mengalami perubahan hidup. Tapi dengan hadirnya, tetapi dengan kemenangan Yesus, tetapi dengan kemenangan yang diberikan oleh Yesus sebagai manusia, kita berani untuk berada di tempat kudus. Kita berani beribadah, kita berani melayani Tuhan, kita berani mempertaruhkan segenap hidup kita kepada Tuhan, karena Dia sebagai imam besar mengepalai rumah Tuhan. Kita tidak rugi. Segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita kerjakan bagi Dia, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga otomatis kita mempunyai keyakinan dan keberanian untuk menghampiri tahta kudus, beribadah dan melayani Tuhan, mempersembahkan diri segenap hidup, memperkorbankan segenap hidup kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Ibrani pasal 3 ayat 6. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 5. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Ya, setia. Terus sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Terus. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Ya, terus. Dan rumahnya ialah kita. Ya. Jika kita sampai kepada akhirnya, ya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji Tuhan. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi, saudaraku, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan, berpegang teguh pada kepercayaan, berpegang teguh kepada pengharapan yang kita megahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan, teguh berpegang kepada pengharapan yang kita megahkan. Yang kita megahkan itu kepercayaan. Yang kita megahkan itu pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak bermegah untuk diri sendiri, tidak memegahkan diri, tetapi yang kita megahkan adalah kepercayaan kita dan pengharapan kita kepada Dia. Berpegang teguhlah kepada kepercayaan, berpegang teguhlah kepada pengharapan kepada Dia. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat 21 sampai 22. Ibrani pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, ya, Tuhan telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Terus, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Iya. Puji Tuhan. Tuhan bersumpah. Tuhan telah bersumpah dan Dia tidak menyesal. Dan Dia tidak menyesal untuk menjadikan Yesus sebagai imam besar.
Tadi kita sudah lihat alasan-alasan dan dalam hal ini kita sudah melihat alasan-alasannya di atas tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal untuk menjadikan Yesus anaknya yang tunggal untuk menjadi imam besar selama-lamanya. Dan sudah terbukti di atas tadi. Sesuai dengan penjelasan di atas tadi, sudah terbukti. Amin, saudaraku. Saya juga terlalu yakin mengatakan bahwa setiap imam-imam yang melayani Tuhan itu sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Maka kita belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, supaya Tuhan tidak menyesal terhadap panggilan dan pilihannya. Amin. Puji Tuhan. Jujur, saya sebagai manusia ada kalanya menyesal. Tetapi Tuhan tidak menyesal. Allah Bapa tidak menyesal untuk menjadikan Yesus anaknya yang tunggal sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dialah malaikat lain yang kuat yang turun dari surga. Dia telah mengalaminya. Untuk yang kesekian kali saya katakan, dia telah mengalami 7 kali percikan darah. Kekuatan oleh kuasa yang sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Kita sudah melihat contoh teladan yang baik. Sebagai Yesus anak tunggal Bapa, Dia imam besar yang saleh, tanpa noda, tanpa salah, terpisah dari orang-orang berdosa, yang tidak kalah penting, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, terus pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Terima kasih. Saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Kita belajar untuk mengikuti teladan yang Dia tinggalkan. Pandang terus. Seperti tabut perjanjian. Sementara suku Lewi memikul tabut perjanjian, bangsa Israel terus mengikutinya. Arah pandangannya tidak pernah lari dari tabut perjanjian. Karena jalan yang mereka lalui itu belum pernah dilewati. Tidak ada orang yang pernah masuk ke dalam kerajaan surga selain Yesus sendiri yang telah turun ke bumi. Pandang saja Dia, supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Jangan pandang yang lain, supaya jangan sesat di tengah jalan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Haleluya. Ayat yang kedua sampai ke ayat yang kelima. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ya, terus. Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ia sebagai imam besar dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, karena dia setia. Karena Yesus sebagai imam besar setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagai imam besar. Karena Yesus setia. Ayo setia. Arah pandangan kita juga tetap terus. Pandangan kita juga terus terarah kepada Yesus sebagai imam besar. Sebagai Yesus Rasul dan imam besar yang mengepalai rumah Tuhan. Pandangan kita tidak beralih dari Dia. Dan Dia juga pribadi yang setia. Dia lebih besar dari Musa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Melayani Tuhan tidak boleh serampangan. Melayani Tuhan tidak boleh iya dan tidak. Sebab itu senantiasa kita mengarahkan pandangan kepada Rasul dan imam besar kita yang akui, yaitu Yesus Kristus. Dia setia. Pandangan selalu terarah kepada Dia, karena Dia setia, supaya kita juga setia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Beda dengan orang yang tidak setia, mudah dipengaruhi oleh hal yang tak suci. Pandangannya masih diarahkan kepada yang lain-lain. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Alasan yang kedua, sekarang kita akan melihat alasan yang kedua, bahwa malaikat lain yang kuat yang turun dari surga. Alasan yang kedua, bahwa seorang malaikat lain yang kuat yang turun dari surga itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, alasan yang kedua, Wahyu 10, kita kembali membaca Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Alasan yang pertama sudah dapat dimengerti. Amin, saudaraku, bahwa malaikat lain yang kuat yang turun dari surga itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Tidak lain tidak bukan. Jadi kita tidak perlu ragu di situ, ya. Alasan-alasan itu telah diuraikan, kiranya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa Wahyu pasal 10 ini dari ayat 1 sampai ayat 11 betul-betul terkena kepada tutup pendamaian. Dan ini dasar kita untuk memasuki ayat demi ayat. Ya, amin, saudara. Alasan yang kedua, kembali baca Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, ya. berselubungkan awan. Dan pelangi ada di atas kepalanya. Terus. Dan mukanya sama seperti matahari, ya. dan kakinya bagaikan tiang api. Terus. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, ya. yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Terus. Dan kaki kirinya di atas bumi. Ayat yang ketiga. Dan dia berseru dengan suara nyaring, ya. sama seperti singa yang mengaum. ya. Dan sesudah dia berseru, ketujuh gurun itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Ada 7 tanda di dalam diri Yesus Kristus. Ada 7 tanda di dalam diri Yesus Kristus. 1, berselubungkan awan. 2, pelangi ada di atas kepalanya. 3, mukanya sama seperti matahari. 4, kakinya bagaikan tiang api. 5,
Ia memegang sebuah gunungan kitab kecil yang terbuka. 6. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Yang ketujuh, ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Itulah 7 tanda yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan dari 7 perkara tersebut, sudah memberi kekuatan bahwa betul-betul malaikat lain yang kuat yang turun dari surga itu adalah pribadi Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Kemudian 7 perkara tersebut dibagi menjadi 2 bagian. 7 perkara tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, 1 sampai dengan 4. Bagian yang pertama 1 sampai dengan yang keempat. 1 sampai dengan yang keempat. 1. Berselubungkan awan. Tadi bagian yang pertama. Yang pertama sampai dengan yang keempat. Itu bagian yang pertama. Puji Tuhan. 1. Berselubungkan awan. Wahyu 1 ayat 13. Baca. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Berserupa anak manusia, perhatikan, berselubungkan terus, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya melilitkan ikat pinggang dari emas. Puji Tuhan. Berpakaian, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Sampai di kaki. Berarti sama dengan berselubungkan awan. Amin, saudaraku. Berselubungkan awan. Kemudian 2. Pelangi ada di atas kepalanya. Wahyu 4 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Wahyu keempat ayat yang ketiga. Baca. Terus, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Permata yaspis dan permata sardis. Terus, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamur rupanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi di atas, dia Yesus, anak domba Allah, dialah raja di atas segala raja. Kemudian di tahta itu duduk 24 tua-tua. Ulangi dulu ayat 3. Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang. Puji Tuhan. Kemudian 3. Mukanya sama seperti matahari. Mukanya sama seperti matahari. Wahyu 1 ayat 16. Wahyu 1 ayat 16. Ini pembuktian supaya dengan pembuktian yang akurat ini kita tidak ragu bahwa malaikat lain yang kuat yang turun dari surga itu betul-betul pribadi Yesus Kristus. Dialah tutup pendamaian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 16. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Terus, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Sebilah pedang tajam bermata 2. Terus, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Itu pribadi Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin.
Yang keempat tadi, yang keempat, kakinya bagaikan tiang api. Wahyu 1 ayat 15. Wahyu 1 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ya. Suaranya bagaikan desau air bah. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Puji Tuhan, sama. Kakinya bagaikan api, tiang api. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi dengan pembuktian yang akurat ini, kita yakin bahwa malaikat lain yang kuat, yang turun dari surga, tidak lain, tidak bukan, adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Nah, bagian yang pertama 1 sampai 4 atau 4 perkara tersebut itu adalah sifat di dalam dirinya. Itu adalah sifat yang sudah melekat di dalam dirinya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sedangkan bagian yang kedua adalah lima sampai dengan 7. Bagian yang kedua adalah 5 sampai dengan 7. Amin, saudaraku. Baik. Kita lihat 5 sampai 7. Yang kelima, 5. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Di tangannya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Puji Tuhan. 6. Ia menginjakkan kakinya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. 7. Ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Nah, 3 perkara ini adalah suatu tindakan, hasil dari tindakan dari yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Jadi sifat dan tindakan itu berbeda. Kalau 1 sampai 4 tadi itu adalah sifat yang sudah melekat di dalam diri Yesus sebagai imam besar. Amin, saudaraku. Sedangkan yang ke-5 sampai ke-7 itu adalah hasil dari sebuah tindakan, hasil dari sebuah perbuatan. Adapun perbuatan itu antara lain di tangannya, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Di tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Saudaraku, Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-4, bahkan sampai kepada pasal yang ke-5, gulungan kitab dengan 7 materai yang belum terbuka. Sebab itu Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos menangis sejadi-jadinya karena tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab. Kalau gulungan kitab dan ke-7 materainya tidak terbuka, ini mendatangkan kerugian yang besar bagi manusia. Karena kalau gulungan kitab dan ke-7 materainya terbuka, maka segala yang terselubung akan tersingkap. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan dalam di tengah-tengah ibadah yang Tuhan percayakan, keuntungannya bagi kita adalah segala yang terselubung dan tersingkap. Dosa dibongkar dengan tuntas. Tetapi di sini kita melihat perbuatan yang kelima sangat jelas sekali dari diri Yesus, bahwa di tangannya memegang sebuah gulungan kitab yang kecil yang sudah terbuka.
Sampai sore itu. Puji Tuhan. Atau kita baca saja. Wahyu 1 sampai dengan Wahyu ke-5. Gulungan kitab dengan ke-7 meterainya belum terbuka. Amin sore itu. Coba kita lihat. Wahyu 1 sampai Wahyu pasal 5. Sekarang langsung Wahyu pasal yang ke-5. Wahyu pasal 5 ayat 2. Lihat ya, malaikat lain yang kuat itu juga di sini diceritakan. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Gulungan kitab dengan 7 meterai. Berarti belum terbuka. Ayat 1, khusus ayat 1 dulu. Wahyu 5 ayat 1. Di sini kita melihat gulungan kitab dengan 7 meterai. Berarti belum terbuka. Amin saudaraku. Belum terbuka. Sehingga kerugiannya adalah kita tidak dapat melihat tulisan yang di sebelah dalam dan tulisan yang di sebelah luarnya. Amin saudaraku. Kerugiannya kita tidak dapat melihat tulisan yang di sebelah dalam dan tulisan yang sebelah luarnya. Puji Tuhan. Tetapi tadi kita sudah melihat di tangannya ada sebuah gulungan kitab kecil yang sudah terbuka. Maka kalau sudah terbuka, kita bisa melihat tulisan yang di sebelah dalam dan tulisan yang di sebelah luar. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tulisan yang di sebelah dalam, itulah isi hati Tuhan yang paling dalam. Sementara tulisan yang di sebelah luar, itulah karya Allah yang terbesar. Itulah salib Kristus yang telah Dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau di tengah-tengah ibadah tidak terjadi pembuka rahasia firman Tuhan, seseorang bisa saja menangis karena mukjizat, karena tanda-tanda heran, tapi belum tentu karena dosa yang besar itu menangis, karena dosa yang besar itu dikoreksi, belum tentu. Itu tandanya bahwa dia belum melihat karya Allah yang terbesar. Itulah tulisan sebelah luar. Amin saudara. Puji Tuhan. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya. Ya, seorang malaikat yang kuat, yang gagah. Terus siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ya, terus? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Terus? Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Menangislah, Rasul Yohanes menangis. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Puji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dianggap layak. Antara lain, baik yang ada di surga, yang di bumi, atau yang di bawah bumi, untuk membuka gulungan kitab itu. Puji Tuhan. Baik yang di surga, ataupun yang di bumi, ataupun yang di bawah bumi. Istri pertama yang di surga, itu menuju kepada penghuni surga, para malaikat 24 tua-tua dan 4 makhluk, dan serta penghuni surga yang lain, dan para malaikat 24 tua-tua dan 4 makhluk. Tidak ada yang dapat
yang tidak ada sanggup membuka gulungan kita. Tidak ada. Kemudian strip yang kedua, yang di bumi itu menuju kepada hamba-hamba Tuhan dengan 5 jabatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, termasuk saya sendiri, kalau Tuhan tidak membukakan rahasia firman-Nya. Kemudian yang di bawah bumi itu menuju alam barzah, tempat roh-roh jahat, roh najis atau setan-setan disembunyikan untuk sementara waktu. Jadi tidak ada yang sanggup membuka gulungan kitab itu. Amin, saudaraku. Lalu menangislah Rasul Yohanes, menangislah dengan sedihnya. Seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab dalam pelayanannya, di tengah pemberitaan itu, kalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, itu adalah rasa yang paling menyakitkan di dalam hati. Rasa yang menyakitkan di dalam hati. Tetapi seorang hamba Tuhan merasa bahagia dan merasa bertanggung jawab ketika Tuhan dengan roh yang limpah menguasai kehidupannya, lalu dipakai untuk membukakan rahasia firman Tuhan. Tidak ada lagi kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan semacam ini dari seorang hamba Tuhan, kalau memang dia seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Rasul Yohanes adalah seorang rasul hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Dia menangis sejadi-jadi. Tetapi di Wahyu pasal yang ke-6 terjadilah pembukaan rahasia firman. Ke-6 meterai pertama dibuka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau terpembuka rahasia firman Tuhan, kalau firman Tuhan tersingkap, maka segala yang terselubung akan tersingkap. Dosa dibongkar dengan tuntas. Itulah perbuatan yang pertama. Itulah perbuatan Yesus Kristus, Anak Allah. Puji Tuhan. Kemudian yang ke-6 tadi, ia menginjakkan kaki kanannya ke laut dan kaki kirinya ke atas bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, laut, binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikris. Kemudian binatang sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1, binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikris. Wahyu 13 ayat 1. Kemudian binatang yang keluar dari dalam bumi itu menuju kepada nabi-nabi palsu. Wahyu 13 ayat 11. Di sini kita melihat kaki kanannya, ia menginjakkan kaki kanannya ke atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Berarti saat ini dia masih berkuasa artinya kaki kanan menginjak laut, berkuasa menahan kuasa dari antikris. Kaki kiri menginjak bumi, berkuasa menahan kuasa dari nabi-nabi palsu. Saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tanda bahwa kaki kanannya menginjakkan laut, kaki kirinya menginjakkan bumi, sehingga kita terlepas dari ajaran antikris. Itulah roh jual beli dengan cap 666. Kaki kiri menginjakkan bumi, berarti menahan kuasa daripada nabi-nabi palsu dengan segala ajaran yang palsu, antara lain firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan. Kalau kita bebas dari ajaran nabi palsu ini, berarti kaki kirinya menginjakkan bumi. Dan itu sudah nyata. Oleh karena perbuatannya ini nyata dalam kehidupan kita sampai hari ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ke-7, ayo kuasai diri dengan roh Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Kuasai diri dengan roh Tuhan. Yang ke-7, ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Yesus Kristus adalah singa dari suku Yehuda. Kalau singa
Yehuda mengaum. Siapa yang tidak takut? Kalau Tuhan telah berfirman, siapa yang tidak takut dan gentar? Karena kita membutuhkan firman, kita masih diliputi banyak dosa. Yang menyadari dirinya banyak dosa, dia akan takut dan gentar saat singa dari suku Yehuda mengaum, saat firman Allah disampaikan dengan jelas dan tegas. Puji Tuhan. Amin. Jadi sudah terbukti dengan dua alasan ini. Alasan pertama, dia kuat. Dia imam besar yang tidak diliputi dengan kelemahan. Alasan yang kedua, dengan 7 perkara dibagi menjadi 2 bagian. Kita yakin malaikat lain yang kuat yang turun dari surga tidak lain tidak bukan Yesus Kristus sendiri. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.